Hai teman-teman, kita berjumpa lagi ya, melanjutkan video pembelajaran online masih mengenai HR Audit. Jadi dalam video sebelumnya, persis sebelumnya kita sudah bicara mengenai best practices dalam bidang manajemen kinerja dan manajemen karir. Bagaimana poin-poin yang lazim dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia. Nah, untuk melihat apakah implementasi Anda saat sekarang sudah sesuai dengan best practices atau belum, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan audit. Ya. Jadi seperti yang Anda lihat itu di dalam pertanyaan audit untuk manajemen kinerja dan manajemen karir ya. Perencanaan karir ya. Bisa Anda lihat. Pertanyaan pertama, bagaimana bentuk sistem manajemen kinerja di perusahaan Anda? Apakah telah mencakup elemen kompetensi dan KPI? Ya. Yang kedua, bagaimana KPI dan target KPI ditetapkan? Bagaimana proses review kinerja dilakukan? Yang ketiga, apakah perusahaan telah memiliki kebijakan karir yang jelas dan terpadu? Bagaimana hasil kinerja karyawan dan proses pengembangan dikaitkan dengan pola karir karyawan? Dan apakah perusahaan telah menyediakan career resource center bagi karyawan? Bagaimana bentuknya? Jadi ini 4 pertanyaan elaboratif Mas, untuk mencoba melacak sejauh mana implementasi Anda saat ini. Ya, jadi yang pertama tadi, apakah Anda sudah punya KPI dan kompetensi? Ya. Misalnya jawaban Anda sudah Pak, ya, kita sudah melakukan penilaian kinerja, dua-duanya sudah kita lacak. Baik kompetensi maupun KPI, kita sudah punya, kita sudah review. That's good, well done. Ya. Hanya saja misalnya Anda mengatakan monitoringnya masih belum lancar. Ya. Kadang-kadang banyak departemen yang belum melakukan monitoring. Ya, that's fine. Berarti Anda maturity levelnya mungkin sudah di level antara 3 sampai 4. Gitu ya. Belum 5, belum sempurna, tapi juga bukan 1. Karena Anda sudah punya 2 elemen itu. Atau mungkin Anda responnya, kami sudah melakukan PA Pak selama ini, tapi hanya elemen kompetensi perilaku, belum pakai KPI. Ya, dan bahkan tidak ada monitoring tiap bulan. Nah, itu seperti itu ya, mungkin maturity level Anda antara 1 sampai 2. Masih jauh gapnya dengan best practices. Ya. Sama tadi, bagaimana KPI-nya ditetapkan. Karena Anda tidak punya KPI, ya Anda tidak tahu cara menetapkannya bagaimana, cara melakukan scoringnya bagaimana. Berarti di sini proses penerapan manajemen kinerja di perusahaan Anda itu masih jauh di bawah best practices. Kurang efektif. Ya. Tapi kalau Anda sudah mengatakan bahwa kita sudah punya KPI dan tiap bulan Desember dan November sudah kita rancang targetnya. Jadi target itu sudah keluar di bulan November atau maksimal Desember gitu ya. Sehingga Januari tanggal 1 itu sudah lengkap. Tidak hanya KPI-nya, tapi juga targetnya sudah clear. Sudah tidak ada perdebatan mengenai angka-angka target. Ya. Nah, tadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kemudian Anda sudah punya panduan karir juga? Ya. Anda responnya bisa mengatakan, belum Pak, kita sama sekali belum punya panduan karir, ya, tidak ada kebijakan. Di sini karir promosinya ya berdasarkan kebutuhan saja Pak. Ya. Tidak ada panduan yang jelas, tidak ada rute yang jelas. Ya, that's fine. Berarti mungkin maturity level Anda masih cukup antara 3 sampai 2 gitu ya. Dan yang berikutnya juga mungkin Anda mengatakan responnya, kami juga belum memiliki panduan yang jelas antara hubungan PA dengan career planning ya. Kita hanya menyimpan data penilaian performance appraisal, tapi kita tidak punya kebijakan yang jelas bagaimana memanfaatkan nilai PA itu terhadap pergerakan karir seseorang. Itu juga maturity level Anda belum matang. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa perusahaan kami sudah punya kebijakan karir Pak Yodia, ya, kami sudah punya panduan bahwa ketika Anda mau dipromosikan, Anda wajib PA-nya skor selama 2 tahun berturut-turut sekian nilainya. Yang berikutnya bahkan kita juga sudah mewajibkan training plan, ya kita sudah bikin training plan. Ya. Kalau karyawannya tidak mengikuti training plan yang kita sarankan, kita tidak bisa promo dia juga. Ya. Jadi Anda sudah punya training plan bahwa untuk menjadi manajer Anda harus ikut training ini, training ini, training ini. Jadi ketika dia jadi asmen sudah disiapkan jadi manajer dan untuk ikut training tadi. Sepanjang yang training wajib diikuti tadi belum kelar, belum selesai diikuti, ya dia belum layak dipromosikan jadi manajer. Itu namanya panduan karir yang dikaitkan dengan training plan, dikaitkan dengan penilaian kinerja. Nah kalau Anda sudah punya itu semua, sudah lengkap, ya berarti maturity level Anda bagus. Ya. Atau mungkin Anda sudah punya panduannya, tapi implementasinya tersendat-sendat Pak. Ya, kadang-kadang implementasinya tergantung kemauan owner gitu ya.
kita sudah bikin panduan di atas kertas, tapi implementasinya tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan kebijakan. Ada banyak modifikasi di lapangan gitu. Ya oke, that's fine juga. Berarti Anda sudah cukuplah maturity levelnya ya. Mungkin 3 ya. Jadi 3 itu artinya Anda sudah punya tapi implementasinya belum begitu efektif. Kalau 5 itu Anda sudah punya, implementasinya sangat efektif. Nomor 1, skala 1 nanti kita lihat ya. Tidak punya dan implementasinya tidak efektif. Sama sekali tidak ada implementasi karena Anda tidak punya sistemnya. Ya. Dan yang pertanyaan terakhir tadi, apakah Anda punya career resource center? Boro-boro Pak, ya Anda mungkin responnya gitu ya, boro-boro career resource center gitu ya. Personil di bagian HRD aja kekurangan gitu ya. Untuk ngurusin gaji, payroll aja kita suka lembur gitu ya. Kita nggak ngurus yang lain-lain Pak. Kita nggak sempet mikirin career resource center. Ya. Apa itu career resource center? Ya sudah, that's fine. Berarti Anda maturity levelnya 1 karena Anda sama sekali tidak punya. Tapi kalau Anda mengatakan kita sudah punya Pak rencana untuk mendirikan career resource center tapi belum ada personilnya, ya mungkin 2 ya. Tapi kalau Anda mengatakan kita sudah punya Pak, sudah ada ruangan khusus, ada psikolognya juga, dan tiap minggu selalu ada orang datang untuk curhat, kita kasih feedback, kita kasih rekomendasi, kemudian kita monitor rekomendasinya, itu ya berarti Anda jempolan Mas. Maknyus, skalanya 5, maturity levelnya 5 ya, excellent, ya. Cetar membahana gitu ya Mas. Jadi itu Mas ya, itu Mbak-mbak ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya untuk menggali sejauh mana current level di perusahaan Anda. Makin tinggi penerapannya makin bagus, tapi kalau tidak ya berarti masih banyak yang perlu diperbaiki dari proses manajemen SDM di kantor Anda. Jadi itu intinya ya, jadi proses audit itu intinya seperti itu. Anda dibenturkan dengan benchmark, dengan poin-poin kunci dari best practices, kemudian Anda melihat kondisi Anda sekarang. Ya, dari situlah kita melacak sejauh mana kesiapan atau maturity level atau kematangan manajemen SDM di kantor Anda. Demikian untuk pertanyaan audit untuk manajemen kinerja dan perencanaan karir ya. Nanti kita akan lanjutkan dalam video berikutnya mengenai best practices untuk manajemen remunerasi. Sampai jumpa dalam video berikutnya.